Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari, Jemaat GPB Harapan Baru yang diberkati Tuhan. Malam ini kita akan memulaikan ibadah keluarga dan pelayan firman pada malam hari ini akan disampaikan oleh Ibu Penatua Yati Kawengian Hakim. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita memulaikan ibadah kita pada malam hari ini. Kita menyanyi dari Gita Bakti 3, Mari Menyembah. Dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sapa lewat anak-Mu Yesus Kristus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan memulaikan ibadah gabungan keluarga. Dan biarlah boleh jadi dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita tetap berdiri. Kita akan membaca kitab Mazmur 133 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Saya akan membacakan perikop yang tercetak keluar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari akan membacakan yang tercetak ke dalam. Dengan judul perikop Persaudaraan yang Rukun. Nyanyian Syara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut harum, dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk. Kita kembali menyanyi dari Gita Bakti 3. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan,
Kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Bapa yang Maha Kuasa, ya Yesus Kristus Maha Pengasih, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus untuk memimpin kami mendalami kekayaan firman-Mu, dan mampukanlah kami juga membagi kekayaan firman-Mu ini kepada semua orang melalui pikir, tutur, dan laku yang benar dalam hidup dan kerjalayan kami setiap hari. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari 1 Korintus 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9 yang mengatakan, perselisihan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus. Tentunya kita patut mengucap syukur, kita bersuka cita kepada Tuhan Yesus karena hari Minggu yang kemarin kita boleh melakukan ibadah secara tatap muka meskipun terbuka, namun terbatas. Inilah suatu wujud atau satu contoh, satu hal yang patut kita syukuri bahwa penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan bagi kita semua. Selama menjalani pandemi yang ada, kita boleh melakukan ibadah. Kita harus bersyukur juga melalui pemerintah yang ada, upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan vaksinasi di seluruh pelosok daerah boleh berjalan, dan kita tetap terus mengucap syukur, menopang akan pemerintah dalam hal ini. Bukanlah hal yang mudah atau hal yang gampang ketika kita menjalani kehidupan berjemaat,
ketika kita masuk di dalam satu persekutuan untuk menjadikan persekutuan itu persekutuan yang kuat, persekutuan yang utuh, bahkan persekutuan yang sehat. Apabila dari diri kita sendiri tidak mampu memelihara, bahkan membina, menjaga, menjalin hubungan yang baik, kebersamaan antar sesama, ini akan memberikan satu dampak yang tidak baik. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan Yesus, pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini yang diambil dari Perjanjian Baru, surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, pasal 3 ayat 1 hingga 9. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perselisihan. Sebelum kita masuk dalam pembacaannya, kalau kata perselisihan, dasar kata atau kata dasarnya ada selisih. Selisih ini tentunya bisa selisihnya kurang atau selisihnya lebih. Ya, kalau di dalam ekonomi tentu kita sangat paham dengan hal selisih. Tetapi perselisihan yang dimaksud di sini adalah satu hal yang berbeda. Berarti ada sesuatu hal yang membuat tidak sama. Kiri dan kanan, satu dengan yang lain, tidak ada persamaan. Ada yang lebih, ada yang kurang. Nah, pembacaan kita pada malam hari ini, mari kita sama-sama belajar. Kita sama-sama mengevaluasi, kita sama-sama melihat bagaimana Rasul Paulus mengatasi atau dia menghadapi konflik, masalah, persoalan yang terjadi di tengah-tengah jemaat Korintus saat itu. Tentunya pasal ini tidak terlepas dari konteks permasalahan jemaat di Korintus yang kita baca pada hari Minggu yang lalu. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 10 hingga 17. Kita sudah dengar bersama-sama pada waktu Minggu pagi. Di situ perikopnya adalah perpecahan dalam jemaat. Kalau kita membaca dengan saksama, perpecahan dalam jemaat ini mengakibatkan terbentuknya kelompok-kelompok atau golongan-golongan atau pengkotak-kotakan yang didasari atas penilaian-penilaian pribadi. Golongan atau kelompok-kelompok ini terbentuk karena ada yang diidolakan, ada yang dianggap lebih. Ya, ada tokoh atau pewarta Injil yang mereka anggap, wah, yang ini fasih berbicara, yang ini mempunyai pengetahuan yang lebih, yang golongan ini dia sangat luas wawasannya di dalam menyampaikan firman Tuhan. Nah, hal ini tidak lagi fokus kepada Tuhan. Hal inilah yang menurut Rasul Paulus sangatlah tidak baik, karena perbedaan-perbedaan yang mementingkan salah satu kelompok yang memicu adanya perpecahan. Dalam ayat ini kita melihat ada nasihat maupun kritik yang cukup pedas dari Rasul Paulus. Ini sangat penting buat kita semua. Kalau kita sama-sama melihat ayat 1 hingga ayat yang keempat, di situ kita melihat faktor penyebab perpecahan. Ayat 1 dan 2, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani,
tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Artinya di sini Paulus menyampaikan bahwa dia tidak dapat berbicara dengan saudara-saudara ini, jemaat ini, karena manusia-manusia ini adalah manusia-manusia duniawi, belum dewasa dalam Kristus. Ayat yang kedua, susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Kalau kita, ya ibu-ibu paling tahu lah, kalau punya anak bayi, balita, makanan-makanan yang lembut yang diberikan, bukan makanan-makanan yang keras. Oleh sebab itu, susulah yang kuberikan kepadamu, karena dia melihat bahwa jemaat di Korintus pada saat itu merupakan manusia duniawi. Ayat ketiga dan keempat, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika, saya akan menggarisbawahi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukanlah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Iri hati bukan hal yang sangat hal biasa, terjadi di mana-mana, manusiawi, ya. Dalam berbagai aspek kehidupan, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, di dalam di mana saja kita berada, kalau ada satu hal yang saya sudah katakan tadi, terjadi perbedaan, ada kalanya secara manusia duniawi kita merasa iri yang masuk ke hati. Nah, ini tanda kutip iri hati, tentunya hal yang membuat tidak nyaman. Iri hati dan perselisihan artinya ini ada sesuatu yang membuat hal yang tidak kompak, ada hal yang berbeda. Kalau sudah, kita tahu lah, kalau sudah terjadi perselisihan berarti ada satu pihak yang merasa lebih, ada satu pihak yang merasa benar, ada satu pihak yang merasa dia lebih tahu. Nah, inilah ayat yang keempat, karena jika yang seorang aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Ini yang harus kita perlu garis bawahi, bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani. Ayat 3 dan 4 ini kita lihat bahwa kelompok-kelompok atau golongan yang terbentuk ini sudah mengkultuskan atau mengidolakan tokoh atau pewarta Injil yang mereka idolakan. Yang pada saat itu kita tahu adalah kelompok golongan Paulus, Apolos, dan golongan Kefas. Kita baca pada minggu yang kemarin, Kefas itu adalah Petrus. Ketika kelompok-kelompok ini terbentuk, disitulah muncul iri hati. Iri hati yang membuat perselisihan, kedengkian, kecemburuan. Merasa ada golongan tertentu yang lebih hebat. Oleh Rasul Paulus, dia mengatakan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Artinya di sini manusia duniawi yaitu manusia yang tidak dikuasai oleh Roh Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, hal inilah yang seringkali membuat persekutuan kita menjadi tidak utuh, tidak sehat, tidak kuat. Kebersamaan, hubungan yang harmonis antar sesama dalam suatu jemaat menjadi hambar. Karena itulah ciri-ciri manusia duniawi. Pada ayat yang kelima hingga yang ke-8, artinya di sini memberikan satu jawaban bagaimana mengatasi Rasul Paulus mengatasi akan konflik persekutuan atau konflik perpecahan yang sedang dialami
jemaat Korintus saat itu. Rasul Paulus memberikan pengertian. Dia coba memberikan penjelasan bahwa dia dan Apolos ini adalah pewarta Injil yang dipakai Tuhan. Jadi fokusnya kepada Allah itu sendiri. Kuasa Tuhanlah yang ada dalam kehidupan mereka. Kuasa Tuhan yang diberikan kepada golongan Paulus, golongan Apolos, bukan kekuatan mereka, bukan kehebatan, kepintaran mereka. Ini yang harus benar-benar kita pahami, benar-benar kita melihat bahwa jadi fokusnya itu adalah kepada Allah itu sendiri, bukan kepada manusia. Nah, itulah kalau pemikiran kita mengidolakan kepada manusia, kita akan menjadi manusia duniawi yang bukan rohani. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, ayat yang ke-6 hingga yang ke-8, di sini ada hal menanam dan menyiram. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Ini jelas bahwa ada di dalam melakukan pelayanan, apapun kita sebagai diaken, penatua, hamba-hamba Tuhan, pengurus pelkat dan lain sebagainya, dimanapun kalian berada, ada yang kita lakukan sebagai penanam, tetapi ada yang tugasnya sebagai penyiram. Nah, ini harus dipahami bahwa yang ditanam dan disiram itu ada yang berkuasa, yang memberikan pertumbuhan itu sendiri, yaitu Allah. Harus pahami bahwa bukan, oh ini gereja ini bertumbuh, gereja ini berkembang, atau kelompok ini hebat, kelompok itu hebat, karena si A, si B, dan si C. Kita harus benar-benar memahami ini, bahwa pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan itu hanya tugas dan tanggung jawab sebagai pewarta Injil untuk mewartakan kabar sukacita, yang dimana ketika terjadi pertumbuhan itu atas perkenanan Tuhan. Tuhanlah yang membuat mereka percaya kepada Injil yang ditanam Paulus maupun Apolos. Jadi kita harus benar-benar memahami, mendalami firman Tuhan malam hari ini, karena ini menjadi harapan Rasul Paulus agar supaya perselisihan tidak terjadi, agar supaya perpecahan di dalam jemaat tidak terjadi. Saudara-saudaraku, ayat yang ke-9 saya bacakan. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Paulus dan Apolos, bahkan Kefas atau Petrus, mengerjakan pekerjaan Allah yang besar, memberitakan Injil kepada umat manusia yang pada saat itu adalah jemaat di Korintus, saat ini adalah kita, saudara dan saya, yang adalah ladang Allah dan bangunan Allah. Kita semua ini adalah ladang Allah dan bangunan Allah. Tetapi ada yang menyiram, ada yang menanam. Pertumbuhan yang terjadi, saya sekali harus menyampaikan ini, bahwa kita harus benar-benar menyadari pertumbuhan yang terjadi bukan karena kehebatan seseorang, tetapi karena kuat kuasa dari Allah Bapa di surga. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, bagaimana kita sebagai warga gereja GPIB Harapan Baru menyikapi pesan, message apa yang diberikan di dalam pembacaan firman Tuhan ini? Tentunya kita dapat mengambil satu hal yang penting, bahwa marilah kita bersama-sama menjadi manusia yang bukan manusia duniawi, tetapi manusia yang dewasa di dalam rohani, agar supaya
keharmonisan di dalam berjemaat dimanapun kita berada. Tidak hanya dalam lingkungan kita sendiri, kita harus keluar di mana kita berada, di dalam pergaulan antar tetangga, di sekolah, di kantor, dimanapun berada. Kita harus menjadi manusia yang dewasa di dalam rohani, dengan tidak memelihara atau dengan tidak mengenyampingkan bahwa iri hati dan perselisihan itu adalah merupakan hal yang sangat-sangat berdampak negatif di dalam bermasyarakat, karena menimbulkan perpecahan, perselisihan. Marilah kita sama-sama membangun, menciptakan persekutuan yang sehat, persekutuan yang sejuk, persekutuan yang damai, dan dengan tetap menghargai. Kita ini beragam dari berbagai budaya yang ada. Kita perbedaan-perbedaan yang ada ini, marilah kita sikapi ini sebagai satu kekayaan. Tidak untuk saling sikut menyikut, tidak untuk saling gontok-gontokan, tetapi marilah menghargai perbedaan ini untuk membangun dengan tidak mementingkan diri sendiri. Penuh kasih, penuh damai sejahtera, penuh hati yang tulus. Niscaya ketika kita tetap memfokuskan diri kita bahwa Allah lah yang membuat segala sesuatu di dalam kehidupan kita, dengan menjadi manusia yang dewasa dalam rohani, dengan mengenyampingkan, membuang segala iri hati, kedengkian, dan perselisihan yang ada. Mengakhiri pemberitaan firman Tuhan ini, ayat yang ke-8 saya akan bacakan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama di mata Tuhan. Bukan berarti yang menanam lebih hebat daripada yang menyiram, tetapi di hadapan Tuhan kita sama. Dan masing-masing, baik penyiram maupun penanam, akan menerima upahnya. Ada upah di balik itu semua, sesuai dengan pekerjaan kita sendiri. Amin. Bapak Ibu, kita akan naikkan syafaat kita pada malam hari ini. Mari kita satu di dalam doa.
Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami baca, kami renungkan bersama-sama di dalam 1 Korintus 3 ayat 1 hingga 9. Sungguh menguatkan setiap kami, sungguh memberikan satu pemahaman yang dalam bagi kami, agar supaya kami tetap hidup mengandalkan Tuhan. Yesus Kristuslah yang menjadi sumber kehidupan, agar supaya damai, sejahtera, sukacita di dalam menjalani kehidupan persekutuan yang sehat dan utuh, supaya tidak terjadi perselisihan, iri hati, kedengkian, dan biarlah damai, sejahtera, sukacita akan selalu hadir dalam kehidupan keluarga lepas keluarga. Bapa di surga, kami mau mendoakan keluarga daripada keluarga Moses Tarore Alphonse, keluarga Ibu Ruth M. Tanasale, keluarga Abraham Yesaya, keluarga Ibu Lisda Ansar. Engkau mengetahui setiap keluarga ini dengan segala pergumulan yang ada. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati, melindungi akan keluarga ini. Hamba berdoa juga untuk KMJ kami, Ibu Pendeta JME Leonardo Panduku sebagai pelayan, sebagai Ketua Majelis Jemaat GPIB Harapan Baru, di dalam pelayanannya di tengah-tengah warga jemaat GPIB Harapan Baru. Tuhan berikan Ibu kekuatan, kesehatan, agar selalu sukacita di dalam memimpin kami sebagai jemaat. Bahkan hamba berdoa juga untuk anak kekasih Sania di dalam masa mudanya, di dalam pekerjaannya, di dalam pelayanannya. Tuhan menyertai. Seluruh keluarga dari Ibu Pendeta kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bahkan hamba berdoa juga untuk seluruh warga jemaat GPIB Harapan Baru dari sektor 1, 2, 3, dan 4. Di dalam keberadaan kami menjalani hari-hari ini, kiranya kasih setia, berkat anugerah dan pertolongan Tuhan akan selalu hadir di dalam setia menjalani kehidupan. Untuk majelis jemaat yang ada dan pengurus ke-6 Pelkat, pelayan PAPT, komisi-komisi dan pegawai, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, berikan mereka sukacita, damai, sejahtera di dalam menjalani tugas tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan. Bahkan juga kami mau berdoa untuk pemerintah pusat dan daerah, bangsa dan negara kami, di mana kami bersyukur bahwa upaya-upaya pemerintah yang sudah dijalani hingga saat ini, bahkan program vaksinasi yang terus digalakkan oleh pemerintah boleh berjalan dengan baik, dan kami boleh merasakan itu dengan hasil-hasil yang ada. Terjadi penurunan di dalam grafik yang ada, sudah melandai. Tuhan pelihara kami selalu terus. Bahkan hamba berdoa juga untuk majelis sinode dan BP Mupel yang ada, di dalam program-program yang ada. Tuhan berkati, Engkau berkati semua tugas-tugas yang mereka jalani, supaya dengan sukacita program yang ada boleh dijalani dan boleh terlaksana seturut dengan kehendak Tuhan. Hamba mau berdoa untuk anak-anak sekolah yang saat ini juga sudah memulai akan pendidikan mereka secara bertahap juga, baik dari tingkat SD, SMP, SMU, bahkan mahasiswa. Tuhan taruh semangat, Tuhan taruh hikmat, supaya mereka menjadi generasi-generasi yang takut akan Tuhan, generasi-generasi yang luar biasa, menjadi anak-anak Tuhan yang mencerminkan kasih Kristus sebagai laskar-laskar Kristus dimanapun mereka berada. Untuk Mupel Bekasi juga Engkau berkati Tuhan, dengan segala program yang ada, dengan pengurus-pengurus yang ada. Tuhan menyertai.
Terlebih juga di dalam waktu dekat ini kita akan menghadapi persidangan sinode yang ke-21 yang akan dilakukan di Jawa Timur meskipun secara daring. Tanggal 26 Oktober hingga tanggal 31 Oktober. Dengan panitia yang ada, Tuhan, kami percaya apa yang mereka lakukan, Tuhan, mereka tetap mengandalkan Engkau, supaya segala sesuatu yang terjadi adalah menurut kehendak Tuhan. Utusan-utusan yang ada Tuhan berkati, biarlah Engkau sendiri yang memutuskan siapa yang Engkau utus menjadi yang duduk di dalam majelis sinode nanti. Hamba berdoa untuk Ibu Santa Rosa Siagian, Ibu Tri Kurs Priatmoko, Ibu Siti Simbanjuntak, Ibu Suwarni, Ibu Berta Ingkiriwang, Bapak Budiono, Ibu Olga Rondonuwo, Bapak Aladin Simanjuntak, Ibu Yunita Hartono, Ibu Ella Yosefin Sumeisei, Ibu Fleni Rakinaung, Ibu Tik Winartin Rawang, Ibu Srijati Urinah Maniku, Penatua Haryanto, Saudara Christian Tampu Bolon, bahkan jemaat-jemaat yang tidak saya sebutkan namanya. Tuhan, Engkau melawat, memulihkan mereka, agar supaya sakit penyakit yang dialaminya Tuhan boleh memperoleh kesembuhan, dan saudara-saudara kami ini boleh kembali beraktivitas dengan penuh sukacita. Hamba mau berdoa juga untuk pemuda-pemudi yang saat ini mencari pekerjaan, pergumulan di dalam mencari jodoh, bahkan pasangan hidup. Tuhan, bagi keluarga juga yang merindukan anak, bahkan ibu-ibu yang dalam masa kehamilannya, bahkan sampai melahirkan, Tuhan menyertai. Jemaat-jemaat yang berulang tahun juga pada minggu ini, Tuhan memberkati. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pengucapan syukur. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan, 2 Korintus 9 ayatnya yang 7 menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita.
Mari kita bangkit berdiri, kita mendoakan syukuran kita pada malam hari ini. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Pada malam hari ini kami boleh diberi kesempatan mendengarkan dan memahami sebagian kecil pada isi firman-Mu. Bapa dalam surga, saat ini juga Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Berkatilah persembahan ini dan kuduskanlah ya Tuhan. Layakan persembahan ini digunakan dimanapun persembahan ini. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam keampunan Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di sorga. Amin. Silakan duduk kembali. Warta Jemaat Rabu 13 Oktober 2021. Ucapan terima kasih. Majelis dan Jemaat GPB Harapan Baru mengucapkan terima kasih kepada Penatua Nyonya Norviati Kawengian dan kepada organis, pemandu pujian, tim multimedia, dan sound system yang telah mengambil bagian pada malam hari ini. Tuhan memberkati. Ibadah keluarga dilaksanakan pada hari Rabu 20 Oktober 2021 pukul 19.30 WIB. Pelayan firman Diaken Nyonya Judith Pais, liturgos Diaken George A. Toralawe dalam live streaming. Ibadah hari Minggu secara terbuka terbatas GPB Jemaat Harapan Baru Bekasi merujuk pada turunnya level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM, maka rapat PHMJ tanggal 19 September 2021 memutuskan untuk melaksanakan ibadah hari Minggu secara terbuka terbatas yang akan dimulai pada hari ini, Minggu 10 Oktober 2021, yang dihadiri secara khusus oleh Majelis Jemaat, pengurus Pelkat dan pelayan Pelkat, PA, PT, dan untuk secara umum akan dimulai pada hari tanggal Minggu 17 Oktober 2021 waktu pukul 9 WIB, tempat gereja. Dengan prosedur tetap protap, ibadah tetap muka dapat jemaat membacanya pada warta sepekan. Jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada jemaat yang merayakan hari ulang tahun kelahiran, perkawinan pada minggu ini. Tuhan memberkati. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas persembahan syukur yang diberikan apabila dalam laporan keuangan penerimaan dan pengeluaran ada yang kurang jelas. Diharapkan anggota jemaat menghubungi kantor Majelis Jemaat pada setiap hari kerja. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pengutusan dan kita akan menyanyikan nyanyian penutup yang diambil dari Kitab Bakti 117, Ajar Kami Melakukan Firman-Mu.
angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian.